Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rianti Aziza Putri dari kelas 12 IPA 2 absen 34. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu statistika. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu materi statistika. Sebelum kita masuk ke definisi, mari kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada mean, modus, dan median. Mean merupakan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan data, kemudian membagi dengan banyaknya data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul pada data. Dan median, nilai tengah yang menjadi pusat suatu distribusi data. Selanjutnya, definisi statistika yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, menganalisa data, dan kemudian menarik kesimpulan tentang data tersebut. Penyajian data terdiri atas data tunggal dan data kelompok. Data tunggal. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk penyajian data. Tabel ini dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan kuantitas data dalam kategori yang berbeda. Nah, tipe diagram batang ini sangat umum digunakan karena wujudnya yang sederhana, sehingga data yang ditampilkan bisa dengan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya, diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala atau berkelanjutan. Selain itu, diagram ini juga bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu dan untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Langkah pada uraian di bawah ini yaitu tentukan data yang akan diplot ke diagram, tuliskan judul diagram garis, buatlah garis horizontal dan garis vertikal, masukkan data secara satu persatu, dan hubungkan semua titik data dengan garis lurus. Selanjutnya, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah salah satu diagram yang menyajikan data atau hasil perhitungan dalam bentuk lingkaran. Data yang disajikan pada diagram lingkaran belum tentu sama setiap perpotongan atau besarnya. Ada 3 bentuk diagram lingkaran yang bisa dibuat, yaitu diagram lingkaran biasa atau angka, diagram lingkaran persen, dan diagram lingkaran derajat. Langkah pembuatannya yaitu langkah pertama, menentukan banyaknya data. Langkah kedua, carilah besar sudut yang mewakili masing-masing data. Selanjutnya, gunakan sudut 360 derajat atau busur derajat dalam mengukur sudut dengan banyaknya data. Dan yang terakhir, menuliskan keterangan dari setiap daerah dalam diagram lingkaran yang berupa jumlah masing data. Selain itu, keterangan dapat disesuaikan dengan bentuk diagram lingkaran. Selanjutnya masuk ke data kelompok. Data kelompok yang pertama yaitu histogram. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah pengerjaannya yaitu sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, tentukan tepi bawah dan tepi atas. Dan menggambarkan sumbu horizontal, menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Selanjutnya, poligon distribusi frekuensi. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Langkah pembuatannya yaitu sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tentukan titik tengah masing-masing kelas. Menggambar sumbu horizontal, menggambar sumbu vertikal,
hubungkan titik-titik yang berdekatan, di mana titik tengah sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Dan yang terakhir yaitu ogive. Ogive atau disebut juga poligon distribusi frekuensi kumulatif adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Ada dua jenis ogive. Yang pertama ogive positif dan yang kedua ogive negatif. Ogive positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif kurang dari sebagai ordinat. Dan ogive negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari sebagai ordinat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian mean saja. Seperti yang saya katakan, XI ini merupakan titik tengah dari data. Nah, jadi XI ini yaitu di sini kan ada 55 sampai 59. Maka kita hitung saja 55, 56, 57, 58, 59. Maka XI yang pertama yaitu 57. Selanjutnya untuk XI data yang kedua yaitu 60, 61, 62, 63, 64. Maka untuk XI-nya yaitu 62. Selanjutnya, kita hitung lagi 65, 66, 67, 68, 69. Maka untuk XI-nya yaitu 67. Selanjutnya, 70, 71, 72, 73, 74. Jadi, XI-nya yaitu 72. Dan yang terakhir 75, 76, 77, 78, 79. Jadi XI-nya yaitu 77. Nah, FI dikali XI selanjutnya yaitu 2 dikali 57 hasilnya 114. 62 dikali 4 hasilnya 248. 67 dikali 18 hasilnya 1206. 72 dikali 14 hasilnya 1008. Dan 77 dikali 12 hasilnya 924. Selanjutnya, kita hitung saja hasil dari FI dikali XI. Kita hitung saja. Selanjutnya kita jumlahkan 114 ditambah 248 ditambah 1206 ditambah 1008 ditambah 924 itu hasilnya 3500. Dan 2 ditambah 4 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12 itu hasilnya 50. Selanjutnya kita mencari mean. Rumus mean yaitu X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan FI dikali XI yaitu 3500 per FI yaitu 50. Jadi 3500 dibagi 50 hasilnya yaitu 70. Jadi mean pada data tersebut yaitu 70. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.